Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di minggu ketiga ini, topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, overview penelitian di bidang geodesi. Penelitian di bidang geodesi, apakah itu? Seperti semua penelitian dilakukan di berbagai bidang, penelitian itu adalah mencari jawaban, mencari pemecahan yang menggunakan bidang keilmuan. Dalam hal ini kita menggunakan bidang keilmuan geodesi untuk mencapai tujuannya. Lalu kemudian, apakah tujuan dari penelitian di bidang geodesi? Penelitian bidang rekayasa tidak hanya menjawab pertanyaan kenapa, kapan, dan bagaimana. Akan tetapi juga tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyelesaian permasalahan. Kemudian juga untuk menyediakan solusi bagi masyarakat atau usernya. Lalu membuat tools atau mengaplikasikan suatu metode yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat atau pengguna untuk kegiatan mereka. Fokus penelitian di bidang geodesi. Seperti kita ketahui, geodesi itu mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian bumi dan objek lainnya, termasuk medan dan gaya berat dari masing-masing objek tersebut, secara 3 dimensi dan berubah terhadap waktunya. Jadi di sini, secara umum, geodesi itu adalah mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian bumi, ya. Dan kita melihatnya secara 3 dimensi dan juga berubah terhadap waktu. Seiring perkembangan teknologi, fokus dari penelitian geodesi kemudian berkembang menjadi paling tidak 6 fokus penelitian ini. Yang pertama adalah survei dan pemetaan terestris, kemudian survei dan pemetaan hidrografis, kemudian fotogrametri, penginderaan jauh, dan lalu sistem informasi geografis. Kelima fokus penelitian di bidang geodesi ini kemudian mengerucut lagi menjadi fokus-fokus yang lebih kecil, menjadi banyak, yaitu diantaranya adalah model terrain digital atau DTN, kemudian manajemen pesisir, administrasi pertanahan dan properti, manajemen wilayah perbatasan, kemudian deformasi, sistem database, rute evakuasi, zona mitigasi bencana, aplikasi pemetaan digital, desain pelabuhan, proyeksi peta, survei GNSS, konstruksi jalan dan jembatan, survei lingkungan, dan banyak lagi. Mengapa penting dilakukannya penelitian di bidang geodesi? Yang pertama adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kedua adalah fundamental dalam sistem posisi dan monitoring dan juga perkembangan teknologi. Jadi, penelitian di bidang geodesi ini akan dapat digunakan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Sudah banyak berbagai penelitian yang menghasilkan berbagai tools atau berbagai metode atau berbagai aplikasi yang bisa digunakan oleh usernya untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang paling utama dari aplikasinya tersebut atau dari hasilnya tersebut adalah merupakan pengembangan yang fundamental bagi sistem posisi dan monitoring. Itu adalah tujuan, itu adalah pentingnya penelitian di bidang geodesi tersebut. Selanjutnya, apa yang dikategorikan sebagai penelitian yang tidak baik? Yang pertama adalah mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Penelitian itu harus memiliki tujuan yang fokus dan harus memiliki tujuan yang harus bisa ditemukan. Jika tidak bisa ditemukan, itu bisa dikategorikan sebagai penelitian yang tidak baik. Kemudian, penelitian yang tidak baik adalah jika ada proses penjiplakan atau plagiarisme.
Kemudian juga penelitian yang tidak baik jika ada proses pemalsuan atau memodifikasi data. Ya, jadi artinya data yang kita dapatkan itu harus digunakan ya dengan tidak memalsukannya atau menambah-nambahnya ya. Lalu kategori yang terakhir yaitu jika kita memberikan interpretasi yang salah. Setiap interpretasi yang dilakukan dalam penelitian harus didukung oleh data-data yang dihasilkan dari penelitian kita. Kemudian, beberapa contoh penelitian di bidang geodesi. Berikut adalah contoh-contoh dari penelitian yang dilakukan di teknik geodesi ITENAS dari dosen-dosen yang melakukan penelitian. Yang pertama ini berjudul Impact of Topography and Tidal Height on Allospalsar Polarimetric Measurement to Estimate Above Ground Biomass of Mangrove Forest in Indonesia. Penelitian ini fokus utamanya adalah dari penginderaan jauh. Kemudian dari proses penginderaan jauh itu akan dilihat sejauh mana kemampuan dari satelit JETRA ini untuk bisa menghitung biomasa dari hutan mangrove yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelas dan kalian mengetahui lebih banyak bagaimana penelitian ini dilakukan, kemudian tujuannya seperti apa, hasilnya bagaimana, kalian dapat download atau dapat juga membaca file tersebut ya, yang sudah saya berikan linknya di modul minggu ketiga ini. Contoh berikutnya adalah penelitian dengan judul Detecting Rice Phenology in Paddy Fields with Complex Cropping Pattern Using Time Series Modis Data, a Case Study of Northern Part of West Java, Indonesia. Penelitian ini fokus utamanya penginderaan jauh adalah untuk melihat fase pertumbuhan dari padi ya, dari padi dengan menggunakan data MODIS ya. Studi kasusnya ini di bagian utara Pulau Jawa Barat. Nah, ini fokus utamanya adalah penginderaan jauh, kemudian fokus yang lebih mengerucut lagi adalah untuk mendeteksi bagaimana perubahan fasa pertumbuhan dari padi. Ya. Penelitian yang berikutnya berjudul Studi Prosedur Dealising untuk Deteksi Konstanta Pasut Dominan. Penelitian ini topik utamanya adalah hidrografi atau survei pemetaan hidrografi, yang kemudian fokus lebih mengerucutnya terkait tentang deteksi konstanta pasut dominan. Untuk lebih lanjut, topik penelitian ini juga atau hasil penelitian ini dapat kalian baca di link yang sudah saya berikan. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Analisis Sebaran Parameter Kualitas Air dan Indeks Pencemaran di Perairan Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Topik utama penelitian ini adalah survei pemetaan hidrografi dan juga sistem informasi geografis, di mana fokusnya yang lebih detailnya adalah manajemen pesisir, ya, manajemen pesisir dengan melihat kualitas air dan indeks pencemaran di wilayah tersebut. Lalu penelitian lainnya yang berjudul Hasil Pengukuran Terestrial Laser Scanner untuk Deteksi Rekahan dalam kaitannya dengan analisis struktur geologi, studi kasus tebing Citata 125 Jawa Barat. Di penelitian ini topik utamanya itu adalah survei pemetaan terestrial. Kemudian topik lebih detailnya yaitu terkait terrestrial laser scanner, ya,
yang nantinya digunakan untuk mendeteksi rekahan. Secara lebih lanjut, ya, penelitian-penelitian ini dapat kalian lihat di link yang sudah saya berikan. Contoh-contoh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dosen geodesi, ini ada tentang metode GPS kinematik, lalu penentuan tempat pembuangan akhir sampah, lalu pertambahan estimasi kerugian ekonomi akibat banjir dengan pengaruh penurunan tanah di Jakarta, lalu juga penyusunan basis data untuk identifikasi daerah rawan banjir, lalu juga ada penelitian dengan judul-judul berikut ini: pengembangan master plan data pembangunan Jawa Barat, proses stereo plotting data IFSAR, lalu juga ada pengaruh jenis target sasaran pendidikan pada pengukuran jarak, hasil pengukuran elektronik total station reflectorless. Lalu ada juga pemetaan pola tanam dan kalender tanam padi sawah dengan menggunakan teknik penginderaan jauh. Penelitian berikutnya berjudul Studi Perubahan Garis Pantai berdasarkan interpretasi citra satelit Landsat dan perhitungan rasio lahan di wilayah pesisir Indramayu, Jawa Barat. Berbagai penelitian yang saya sebutkan tadi yang merupakan hasil dari penelitian dilakukan oleh dosen ITENAS dapat kalian baca di link-link yang sudah saya berikan. Kalian bisa mencoba untuk menentukan kira-kira apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian-penelitian tersebut, kemudian tujuannya apa dan hasilnya seperti apa. Kalian bisa coba untuk melakukan pertama kalian baca dulu, lalu kalian interpretasi sendiri ya terkait rumusan masalahnya. Mungkin ada beberapa dari bacaan tersebut kalian sudah akan dapat jawaban dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang mereka lakukan. Baik, sampai di akhir topik yang pertama ya, overview dari penelitian di bidang geodesi. Jika ada pertanyaan atau ada masukan-masukan atau ada verifikasi yang ingin kalian lakukan, bisa disampaikan pada saat kita perkuliahan online atau juga bisa nanti kita bahas di forum diskusi keempat yang akan saya buat di pertemuan di minggu ketiga ini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya akhiri untuk topik pertama ini. Kita akan bertemu di topik yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.